Halo sahabat OMB, obrolan meja bundar. Kembali kita mengulas seputar kehidupan mahasiswa di Bandung. Hari ini hadir Anwar Musadat, ya, aktivis mahasiswa Bandung, ya, tukang-tukang rusuh Bandung lah ya, bikin macam-macam di Bandung, dan juga saling ketemu di Ekstra ya, di kelompok Cipayung ya, suka ketemu ya teman-teman dan bikin kegiatan-kegiatan yang berisik gitu ya, berisik untuk bangsa. Oke. Nah, Anwar Musadat ini hidup di tempat yang Brong ya, Suryani ya, lu Suryani ya? Suryani Sudirman ya? Sudirman. Coba cerita deh kayak sejauh apa Brongnya daerah Beling itu. Ya, itu kan kalau misalnya teman-teman di kampus nih Bang ya. Aku kan kuliah di UIN. Ya. UIN. Teman-teman kampus kan bilangnya kalau misalnya daerah Pasir Koja, Pagarsi, Jamika, Suryani, Cibuntu itu disebutnya negara Beling katanya. Negara Beling ya. Negara Beling katanya. Karena segala macam orang tuh ada tipikalnya kayak gitu Bang. Ada di sana semuanya gitu. Dimulai dari yang misalnya pakai jubah gitu kayaknya yang Islamik gitu kan. Islamik ekstrim, ada yang moderat. Ada Islamik ekstrim juga ekstrim situ. juga ada di sana. Itu yang suka ngebom-ngebom yang kemarin enggak di situ juga tinggalnya enggak ya? Oh enggak, kalau ngebom-ngebom bukan. Cuman yang suka kayak yang ngerusuh-ngerusuh klub malam. Oh ya. Ya, ada di sana. Pengemis tinggal situ juga. Nah, pengemis banyak tuh. Kalau pengemis di daerah Pasir Kojanya, pengemis, pengamen, gelandangan kayak gitu banyaknya bahkan anak kecil yang suka ngelem juga banyaknya tinggal di situ. Tinggal di Pasir Koja, masih satu itulah. Satu kawasan dekat situ ya. Gimana kamu ngelihat kehidupan mereka gimana? Sebenarnya mereka happy aja kan, senang-senang aja. Iya, kan? sebenarnya kalau kebahagiaan justru aku belajar dari sana, Bang. Oke, ya coba. Jadi mereka nggak punya banyak ambisi, keinginan gitu. Menikmati hidup apa adanya gitu. Iya. Cukup misalnya ngamen untuk hari ini dapat berapa. Iya. Yang penting bisa makan, minum gitu. Nggak usah mikirin hari esok gitu. Iya kan? Ya sisanya paling buat nambah happy, paling mereka kayak yang meskipun kurang bagus juga gitu, pakai ngelem apa gitu. Iya. Tapi kan prinsip hari ini adalah hari ini itu kan bagus ya. Jadi mereka nggak dibebani macam-macam gitu di hari esok apa segala macam. Nah, apa yang menarik di daerah itu yang selain brong-brongnya tadi? Ininya menarik nggak? Solidaritas gitu? Solidaritas yang menarik di sana tuh selain solidaritas ada juga toleransi. Oh, toleransi gimana? Ya, jadi di sana tuh deket ada namanya daerah Gang Luna, dekat SD saya di sana. Gang Luna tuh ada disebutnya Kampung Toleransi, Bang. Wis, ngeri banget ada Kampung Toleransi. Kampung Toleransi karena di sana ada biasanya kampung warna-warni ya di Malang ya. Oh, ini Kampung Toleransi. Oke, silakan. Jadi Kampung Toleransi itu di sana ada berbagai rumah ibadah gitu, Bang. Rumah ibadah beberapa agama. Tapi jauh dari konflik agama gitu di sana tuh. Bahkan bisa hidup berdampingan dengan rukun, damai gitu. Iya. Kayak di sana kan di Gang Luna tuh ada vihara, ada gereja. Ada vihara? Vihara ada. Gereja, masjid juga banyak di sana. Terus aku kan sekolah di sana SD dulu. Iya. Sekolah tuh emang udah terbiasa kayak yang Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika gitu. Ada ininya ya keturunan Cina juga ada situ. Ada di sana. Jadi aku kalau misalnya lagi Imlek ikutan Imlek gitu, lagi Natal ikutan Natal gitu. Mereka juga kalau misalnya aku lagi puasa atau Lebaran ikutan Lebaran, tapi puasanya enggak. Puasa enggak ya. Tapi kayak yang ikut ngabuburit, sahur-sahuran gitu, ngabangun sahur. Ikut ya. Ya. Jadi menarik dong, cukup meriah berarti di situ ya. Meriah ya. Nah, waktu SD itu kamu belajar tentang apa dari keragaman itu? Sebetulnya kan waktu SD saya belum mengenal konsep toleransi juga. Iya. Tapi waktu SD karena emang hidup di lingkungan yang sudah terbiasa dengan multikultural, multi agama gitu.
Jadi dengan sendirinya terbawa toleransi itu udah melekat gitu Bang sampai dewasa ini gitu. Sampai sekarang. Jadi kayak yang apa namanya sekarang kan sempat rame juga nih kayak isu-isu tentang yang radikal misalnya atau Iya. yang tentang ras gitu. Kalau aku yang udah terbiasa hidup di kultur yang apa namanya toleran udah nggak terlalu terbawa isu kayak gitu Bang. Iya, iya. Bapak ibumu jualan ya? Bapak Ibu jualan. Jualan. Coba cerita jualan dulu nih. Nah, Jadi posisi jualannya di mana? posisi jualan aku di ini apa namanya di Jalan Suryani. Suryani. Suryani di depan apa di sana ada Sudirman apartemen. Ya. Ada juga apa namanya dekat di seberang Sudirman apartemen ada pertigaan. Ya. Dekat nggak jauh dari pertigaan itu ada tukang sate nah itu tukang satenya. Tukang satenya. Ya, Ada sate soto, soto. ada soto juga. Ya, sate soto di sana. Sate soto rame. Alhamdulillah karena kita buka dari tahun 75 Wih, udah lama. 75 ya alhamdulillah udah lama dari di zaman kakek tuh. Dari tahun 75 sampai sekarang kita udah punya apa namanya pelanggan tetap gitu, Bang. Berarti udah generasi ketiga nih kamu ya? Ya betul. Masih generasi kedua. Generasi belum, kedua, War? Belum ya. Belum turun ke cucunya gitu sekarang. Belum ya? Ya cuman cucunya masih magang lah sekarang. Bantu-bantu gitu kayak gitu. Masih magang, nggak ada rencana buka sendiri gitu di sini belum? Belum kepikiran ke sana tapi belum ada rencana cuman keinginan udah ada sih, Bang. Keinginan udah. Di Gang Suryani itu kalau ngumpul-ngumpul malam minggu mabok nggak? Nah, kalau itu tuh ada yang kan di sana ada ini apa namanya tempat parkir apa namanya bus tuh. Ya. Bus Mios di sana. Kalau orang sana disebutnya tempat Mios tuh. Di sana kan gelap-gelap tuh Bang tuh. Biasalah kayak anak-anak muda yang SMA, SMP tuh suka ada yang nongkrong di sana, minum-minum gitu. Paling yang kebanyakan mah di daerah Jamikanya tuh Bang. Jamika malah ya. Di Jamika. Nah mereka tuh tinggal di mananya? Di belakang-belakangnya itu? Ya betul. Jadi kan di sana emang komplek apa namanya perumahannya agak kumuh nih Bang. Ya. Agak kumuh jadi padat penduduk gitu. Jadi masuk gang tuh kayak yang apalagi di Situ Aksan Cibuntu tuh. Aku juga yang rumahnya dekat sana sampai sekarang belum hafal semua gang yang ada di sana tuh. Itu Saking kumuhnya itu. dekat Tahu Cibuntu itu. Ya betul dekat Tahu Cibuntu itu. Tapi Tahu Cibuntu saya pernah masuk ya cukup rapi lah ininya. Ya itu di pinggir-pinggir jalan aja Bang. Oh ya. Tapi kalau masuk lebih dalamnya tuh ya sampai apa namanya? Kalau motor tuh papasan tuh harus ngalah dulu mundur salah satu gitu. Biar bisa masuk gitu. Tapi tidak pernah terjadi keributan urusan motor? Saling menjaga ya. Saling menjaga. Nah Cibuntu itu kan terkenal kenapa Tahu Cibuntu terkenal? Karena di daerah situ tuh air tanahnya bagus. Ya. Ya. Jadi ya Tahu Cibuntunya jadi enak. Kan tahu ada urusan dengan air kan ya. Ya betul. Nah itu kelebihannya di daerah situ, di daerah Cibuntu. Kalau dulu kan ada namanya situ di sana tuh di Cibuntu ada situ tuh ada di situ. situ. Situ sekarang tuh situnya udah nggak ada diganti sama pemukiman penduduk. Jadilah namanya Situ Aksan sekarang. Situ Aksan tuh dulunya situ juga yang suka pakai apa namanya kalau nggak salah sih kalau dengar-dengar dari cerita warga sana dulu kayak yang Tahu Cibuntu itu betul airnya ngambil dari situ itu gitu. Kalau sekarang situnya udah nggak ada diganti sama perumahan bukan pemukiman penduduk kayak gitu. Bahkan sekarang kayak gang-gangnya itu masih pakai kayak selokan gitu Bang. Cibuntu tuh Situ Aksan tuh. Selokan ditutup gitu maksudnya? Ya selokan itu karena dulu bekas ini apa namanya bekas situ gitu. Situ. Berarti karena ada situ di situ berarti airnya bagus ya. Airnya ada lah di situ ya. Ada. Di situ airnya apa? PDAM atau apa? Sumur. PDAM yang sumur ada tapi kebanyakan pakai PDAM sih. PDAM ya. Pernah lihat ini nggak War? Ibu-ibu ngumpul untuk urusan misalnya posyandu, pernah lihat? Pernah. Jadi kegiatan ibu-ibu posyandu ada?
Ada. Bahkan kalau misalkan ibu-ibu posyandu tuh suka tiap minggu kalau tiap bulan kalau nggak satu ada aja gitu kegiatannya. Kegiatan di situ. Mm-mm. Pengajian juga ada. Pengajian ada yang ya multikultural di sana bang, yang mabuk-mabukan, pengajian gitu. Ada ya. Ada semua di sana gitu. Nah, ada nggak orang yang sangat dihormati di sana itu? Orang yang ada, cuman sekarang kurang ini sih apa namanya, udah pada Meninggal. jadi Meninggal ya. paling yang dihormati sekarang kayak tokoh-tokoh agama gitu, Ya, masih dihormati. masih dihormati. Dihormati ya. Kemudian, nah yang tadi cerita pengemis, gimana kamu ngeliat? Karena orang-orang pengemis banyak tinggal situ juga kan? Iya, banyak tinggal di situ. Kalau di dekat rumah aku sih satu kecamatan enggak sih. Yang banyak tuh daerah Pasir Kojanya bang, Pasir Koja, Pagarsih tuh. Yang di belakang-belakang belakang-belakang percetakan. Ya betul dari sana. Hmm. Itu namanya Sendawa. Oh kalau Sendawa itu lebih beling core of the core-nya gitu bang. Dari negara perbelingan tuh. Coba. Bahkan bibitnya tuh di sana katanya. Kalau menurut anak-anak yang seumuran kayak aku gitu kan. Kalau misalnya dulu suka perang tuh kalau udah urusan sama orang Sendawa udah mending nyerah aja gitu. Coba kamu deskripsikan belingnya sejauh apa gitu. Belingnya tuh kayak yang lebih ke dulu kan sering nonton film-film kayak gangster Yakuza kayak gitu. Ya. Sering tawuran-tawuran, ribut-ribut kayak gitu. Iya. Kalau misalkan suka antar sekolah nih bang, suka ada gengsi gitu kan. Iya. Mirip-mirip lah kayak yang di Bekasi, Jakarta gitu kan. Tawuran-tawuran gitu. Cuman kita nggak jarang bentrok sampai ke jalan-jalan gitu. Cuman perang dingin satu versus satu gitu. Oh ya. Iya dulu di sana. Ada juga yang sampai meninggal gitu. Kalau sampai meninggal belum sih. Cuman panas-panasan aja gitu. Ngeramein. Ya biasa ini gengsi lah. Gengsi pride sekolahnya gitu bang. Jadi kamu dibesarkan di situ, apa yang pelajaran penting kamu tinggal di situ tuh apa? Pelajaran penting paling dari sisi yang pertama tadi toleransi. Ya. Yang kedua solidaritas. Yang ketiga mungkin sudah berjuang untuk bertahan hidup gitu. Ya. Dari kecil tuh bang. Jadi semangat bertahan hidupnya tinggi ya? Ya betul. Dari situ. Sampai dulu tuh kalau sama anak-anak tuh waktu SD tuh suka kayak hidup YOLO itu bang. YOLO tuh gimana? Your life only once gitu. Jadi Okay. Nah gitu. Jadi kita nikmati hari ini aja gitu. Oh iya. Kayak yang abis makan nih kita apa nih? Misalnya ngamen gitu. Oh iya. Ngamen beli makan bareng-bareng, minum bareng-bareng gitu. Jadi cara pandang hari ini tuh kuat di sana ya? Betul. Kalau aku pernah baca tuh penonton film tuh Dead Poet itu puisinya Carpe Diem katanya. Nikmati hari ini gitu, petiklah hari ini. Oke. Setelah itu kamu besar, sekolah. Nah, ya. Ya, tapi tinggalnya tetap di situ kan? Ya, kalau tinggal tetap di situ. Kalau rumah tetap di sana. Cuman aktivitas keseharian sih lebih di rumah tuh cuman tidur gitu. Iya, kadang-kadang kamu juga tidur di PMB kadang-kadang. Iya, emang dari kecil tuh bang. Orang udah dari kecil terbiasa tidur di luar gitu. Tidur di luar, tinggal di luar, gaul di luar gitu. Orang tua udah percaya aja. Orang tua sering marahin cuman karena udah dari kecil mungkinnya marahinnya. Sampai sekarang mungkin udah ya udahlah gimana Anwar aja, yang penting jangan lupa beresin kuliah, siapin masa depan gitu. Apa kenakalan kamu sebelum masuk pesantren? Mungkin sering mabuk-mabukan gitu bang. Oh ya, di Suryani itu? Iya bukan di Jamikanya sih bang. Di Jatmika malah? Jamika sama teman-teman SMP juga tuh. Mereknya apa dulu? Mereknya yang top apa? Wah itu kalau aku
dulu masih jamu-jamuan sih bang. Jamu-jamuan, campur-campur gitu. Enggak, kalau campur-campur enggak, cuman jamu-jamu gitu. Jamu-jamu. Itu jamu mabok gitu. Kalau banyak, kalau sedikit enggak sih bang. Kalau banyak sih. Iya. Terus akhirnya Nah itu terus sama di SMP juga pernah kena apa sih? Apa namanya? Sering dipanggil ke BK juga bang. ya Karena dulu kan di SMP itu SMP salah satu SMP favorit lah, 10 besar favorit lah. Gak tahu 10 atau 5. SMP berapa? 25. 25 ya. Di sana kan banyak teman-teman yang rajin gitu bang ya. Kalau aku kan emang rebel dari lahir gitu. Rebel ya. Gitu. Jadi waktu di sana tuh sering dipanggil ke BK, sering dilaporin juga ke orang tua. Akhirnya orang tua bilang ya udah ini harus dipesantrenin lah gitu. Kok gitu? Ya, Ini dipesantrenin. keputusan BK juga kamu masuk pesantren? Enggak, cuman udah saking Nggak bisa di ini lagi ya? ya orang tua udah nggak bisa kontrol lagi lah mungkin. Udah menyerah ya? Udah menyerah, akhirnya udah pesantrenin aja. Kamu pesantren ke? Aku pesantren di Darul Maarif Cigonewa. Cigondewa dari sekitar Kopo. Ya, dekat taman. Tapi waktu itu masih suasananya masih desa, udah kota juga. Wah, itu udah namanya diskotik tuh, Bang. Apa tuh diskotik? Di sisi kota seetik. Di sisi kota. Jadi ada sisi pedesaannya, ada sisi perkotaannya juga gitu. Apa menarik di pesantren itu apa? Kalau di pesantren menariknya aku apa namanya pesantrennya kan modern, semi modern lah. Jadi tradisionalis sama modern gitu. Dari sisi tradisionalisnya aku belajar kitab kuning gitu kan. Kalau sisi modernnya kayak ada sekolahnya juga. Jadi aku selain pesantren ada sekolah juga gitu. Sekolah juga, belajar agama juga. Belajar agama juga. Kamu berubah pas masuk situ? Enggak juga? Nah itu emang ada perubahan lah mungkin. Karena setiap tahun aku kan 4 tahun nih bang. 3 tahun tuh setiap tahun aku dibotakin terus tuh. Gara-gara telat masuk? Itu yang pertama dibotakin karena kabur di pesantren. Gara-gara? 3 hari 3 malam tuh bang. Keluar aja main sama temen-temen. Oh gitu. Yang keduanya ketahuan ngerokok. Yang ketiganya ketahuan apa namanya main gapleh gitu. Main gapleh sama. Oh yang keduanya ngajak anak kepala sekolah ke Bir Mart gitu. Terus pesantren ketahuan tuh akhirnya dibotakin tuh bang aku. Botakin. Itu ajangan siapa sih itu? Ajengan ini Ki Haji Sofyan Yahya. Sofyan Yahya ya? Ya. Afiliasinya NU atau enggak? Oh NU. NU dia? NU leket tuh bang, kental banget NU-nya. Kental NU-nya. Ya. Bahkan beliau pernah jadi punya posisi strategis di NU Jawa Barat kalau nggak salah. Oh ya, dia pengurus. Ya pengurus. Bahkan waktu beliau pernah nyalonin jadi calon bupati Kabupaten Bandung. Dia dibantu juga sama NU. NU sama saya mungkin partai yang dekat sama NU. Itu. Tapi kalah. Karena calon yang sebelumnya lebih kuat tuh. Lebih kuat duit ya kali ya. Iya itu. Ini kan modal popularitas itu bang ya. Mungkin aku nggak tahu lah kesananya karena posisinya aku masih jadi santri di sana gitu. Berapa total santrinya di sana? Santrinya tuh 150 mungkin 100 lah laki-laki perempuannya. Dan kita gratis nggak bayar? Ada bayarnya bang di sana. Tapi nggak banyak ya? Nggak banyak ya. Nah kamu kan belajar agama di sana. Ya. Mendalami apa di situ yang? Banyak sih. Jadi kan kalau di pesantren tuh ada yang namanya kitab alat. Alat tuh kayak yang grammar lah kayak cara baca kitab kuning, tata bahasanya kayak gimana. Ada juga yang fikih itu kan tentang syariat, hukum-hukum. Ada yang tentang kebatinnya tasawuf. Kalau aku lebih konsennya ke lebih tertariknya ke tasawufnya dulu. Tasawuf dulu ya. Tasawuf sama apa? Kitab kuning apa? Al-Ghazali apa yang? Nah, itu. Ihya Ulumuddin, ada Al-Ghazali, ada Hikam. Ibnu Athaillah. Sir Al-Asror.
Imam Al-Ghazali. Berarti banyak ya yang kamu udah Ya. kenal waktu SMA udah kenal tuh ya. Ya, aku juga kenal filsafat juga waktu SMA juga tuh Bang. Ya. Kenapa? Pustakaannya bagus. Enggak, cuman bahkan nggak ada perpustakaan di sana, cuman iklimnya aja yang emang suka ngobrol-ngobrol, diskusi gitu di sana tuh. Kayak yang ada namanya Batsul Masail, Betul mas saya. Batsul Masail, kayak soan-soan gitu. Hmm. Jadi emang dari SMA tuh justru aku tertariknya di apa namanya waktu rehabilitasi moral ke pesantren tuh Iya. suka diskusi-diskusi kayak gitu Bang. Hmm. Diskusi ngebahas tentang agama gitu. Punya Tasawuf. dapat teman yang nakalnya luar biasa juga di situ. Wah ada tuh Bang. Gimana? Di pesantren tuh kebetulan aku kan punya teman bertiga nih. Bertiga ada Riko, Anwar, sama Daus. Iya. Riko ini masuk pesantren gara-gara dia TO, target operasi di Tangerang. Oh. Nah. Nah itu. Yang kedua Daus di pesantren ini karena gara-gara suka tawuran di Bogor. Oh gitu. Ya akhirnya kan sama-sama ini ketemu nih Bang di pesantren ini. Terus jadi solid. Jadi solid gitu bertiga. Sama tiap tahun ini bertiga ini selalu jadi biang kerok aja di pesantren gitu. Cuman kalau masalah ngaji rajin juga sih kalau baca ngaji gitu. Sholat di pesantren. Cuman kita emang nakalnya nakal anak muda gitu, suka berontak kayak gitu. Apa keributan besar yang terjadi waktu kamu bertiga itu? Ada peristiwa besar nggak? Misalnya apa gitu? Ngancurin kelas atau apa enggak? Kita pernah apa ini namanya keributan besar, pernah sampai sering mobilisasi santri itu Bang buat keluar pesantren bareng-bareng ya jalan-jalan. Apa nonton Persib? Enggak, itu ziarah kubur. Banyak kan makam ada di sana buat ziarah gitu Bang. Cuman kita kayak yang pengen kayak travel gitu, pengen jalan-jalan gitu. Bosan di pesantren terus kan. Iya. Pesantren terus kita jalan-jalan lah coba keluar. Ketahuan tuh sama pengurus dibotakin juga gitu. Oh iya. Disetrap pagi-paginya tuh dihukum dibotakin terus diberdiriin depan santri putri, santri putra gitu. Oh iya. Iya tuh ya. Nah, ya di situ berapa tahun? Aku 4 tahun ya. Ini Iya. kayak ini ya, kayak di Ponorogo ya pesantren. Ya, ya. Situ kan juga situ malah 6. Tapi dari SMP mungkin ya. dari SMP ya. Jadi dia mungkin tapi kalau daftar ke Mesir keterima atau kalau di Gontor ya. Ya, betul. Situ enggak. Di sana enggak sih, Enggak. Cuman itu kayak individu aja. Banyak juga yang keterima gitu. Cuman enggak direkomendasiin. Aku juga waktu semester 2 tuh sempat daftar ke Al-Azhar. Kairo diterima, cuman enggak beasiswa full setengahnya. Tapi harusnya berangkat karena di Mesir itu biaya hidup enggak mahal. Ya, cuman persyaratan sebelum berangkatnya itu Bang yang perlu Ya. biaya banyak tuh. Yang banyak tuh ya pesawatnya yang mahal. Ya, pesawat kayak sama transkrip translate ijazah, berkas-berkas, Ya itu yang bikin mahal. visa, Tapi paspor. kalau udah gitu. nyampe sana enggak terlalu mahal. Terus orang Indonesia di sana banyak kan. Ya. Jadi enggak terlalu mahal juga. Terus terus kuliah kan? Kuliah. Terus apa yang menarik sehingga kamu masuk ke PMB? Kalau aku di mahasiswa tuh waktu di kuliah di UIN tuh kan ramenya organisasi daerah nih Bang. Ya. Kayak yang organisasi daerah Garut, Bogor, Tasik tuh kan Iya. pada masif gitu kalau di UIN tuh. Nah aku kan sebagai yang tinggal di Bandung nih pengen juga dong kayak yang rame-ramean kayak temen-temen gitu. Iya. Waktu lihat-lihat di Bandung di sekitaran UIN kan nggak ada. Aku cari-carilah di Instagram gitu. Kebetulan di Instagram PMB lagi ada buka perekrutmen nih. Iya. Aku cobalah daftar di sana. Daftar, akhirnya masuk gitu. Masuk. Awalnya aku daftar berdua sama temen. Cuman temen di pertengahan jalan nggak ngelanjutin. Aku lanjut gitu. Lanjut akhirnya masuk PMB gitu. Ya, akhirnya masuk PMB. Taunya dari mana?
Aku tahu dari Instagram bang, media sosial tuh. Oh ya. Ya, Terus akhirnya masuk. masuk. Waktu itu di Perlonjo berapa orang? 65 Banyak juga ya. 65 orang. Tapi yang kabur-kabur banyak ya. Banyak. Ya, sisa sampai akhir tuh 13 orang dari 65 tuh. Oke. Ya. Yang enak PMB itu kan seluruh Bandung ada gitu ya. Ininya ini menarik ya. Nah, kehidupan yang di Suryani yang miskin tadi mempengaruhi hidupmu nggak? Nah, itu Bang yang menarik juga tuh. Jadi aku kan udah kayak yang lahir sama hidup tuh di kalangan ekonomi menengah ke bawah lah Bang. Ya. Kayak gaul keseharian gitu. Pas masuk PMB kan berubah total tuh Bang. Bukan menengah ke bawah, bahkan menengah ke atas nih. Nah. Jadi bahkan banyak yang pertamanya shock culture juga tuh Bang. Kayak makan harus pakai garpu gitu kan. Sumpit garpu sama ini. Kalau biasanya kan makan sama teman-teman kan pakai tangan gitu. Kertas nasi apa adanya kan gitu. Kalau di pesantren bahkan pakai daun gitu kan alasnya. Kalau di PMB kan kalau makan-makan kayak acara-acara gitu kebanyakan kan kayak yang lebih mewah lah Bang lah. Kayak di kawinan ya. Kayak di kawinan gitu. Itu jadi agak shock culture juga tuh pertamanya tuh. Terus kalau ketemu senior yang senior yang dari Jakarta mungkin pernah ketemu? Ya pernah. Apa yang dapat dipelajari dari mereka? Aku lebih tertariknya yang aku pelajari kan banyak nih kayak yang proses dia bisa sampai titik dia sukses mungkin Bang ya. Kayak yang aku lebih ke kalau diskusi sama mereka lebih ke bagaimana cara mereka menuju sampai hari ini gitu. Nah, di situ dipelajari ya. Dipelajari kayak yang sempat juga kan aku sebelum Wimar Witular meninggal aku kan sempat diskusi juga. Waktu tentang bagaimana dia waktu jadi mahasiswa sampai pasca mahasiswa dan akhirnya menjadi waktu itu jubir Gus Dur kalau nggak salah. Jubir Gus Dur. Nah itu menjadi masukan juga buat kamu. Ya, masukan motivasi gitu kan. Jadi motivasi. Jadi role model juga kan. Role model kayak misalnya kalau aku ngelakuin ini nanti kedepannya bakal kayak gimana gitu. Iya. Dan itu interaksi dengan senior ada itu? Ada. Bahkan aku kan masuk Cipayung juga nih Bang ya. Iya. Yang ngebedain kayak Cipayung sama PMB tuh kalau aku mau ketemu, kalau di PMB kan kalau mau ketemu senior tuh tinggal telepon. By WA gitu langsung gitu. Janjian di mana bisa enggak gitu. Atau langsung diskusi juga bisa langsung via WhatsApp gitu. Nah kan kalau Cipayung tuh banyak pintunya nih Bang nih. Iya. Kalau aku misalnya kalau mau ketemu sama Mahfud MD nih Bang. Contoh aku HMI misalnya. Kebetulan kakak aku HMI juga. Jadi aku tahu cerita dari kakak gitu. Kalau mau ketemu kakak aku mau ketemu sama Mahfud MD tuh kayak banyak pintunya juga dulu gitu Bang. Harus lewat siapa baru ketemu sama Pak Mahfud gitu. Kalau aku kan kalau ketemu sama Rahmat Witular, Wimar, Sarwono, Andi Sarandi gitu. Itu tinggal chat aja Bang langsung. Bisa ya. Bebas gitu ya, gak usah ada birokrasinya, gak usah ribet gitu. Gak usah ribet ya. Ya betul. Jadi bisa bisa langsung gitu ya. Ya kayak diskusi-diskusi ada isu-isu yang terkini apa gitu. Langsung bisa didiskusiin. Nah mereka suka ngasih cara pandang terhadap peristiwa-peristiwa tertentu gitu. Misalnya peristiwa Omnibus Law gitu-gitu. Ya. Sering dapat bahan diskusi itu. Ya sering. Karena di sana di PMB juga sama multikultural juga, multi ideologis gitu. Iya. Ada yang misalnya pro atau kontra pemerintahan, akhirnya aku diskusi juga nggak satu arah gitu Bang. Kalau misalnya ngeluarin keputusan apa itu langsung ada otomatis ada yang pengkoreksinya gitu. Iya. Yang mengkoreksinya tokoh juga, senior juga gitu. Dia langsung jadi teman diskusi ya? Iya, yang teman diskusi. Teman diskusi itu. Nah di PMB ini kan kalau organisasi Cipayung lain itu kan ada basisnya agama macam-macam, ada basisnya kebangsaan GMNI. Nah ini PMB ini basisnya apa sih sebenarnya? Sebetulnya kalau di anggaran dasar tuh kita
basisnya itu 3 asas. Kemahasiswaan, kenasionalan, sama kemasyarakatan. Cuman yang aku garis bawahi yang benar-benar basis ideologisnya mungkin ya dari PMB itu secara formalnya nasionalis, Bang. Nasionalis ya. Tapi kalau dilihat dari pergerakan senior-senior terdahulu kan pendiri founding father PMB itu kebanyakan lebih ke sosialisnya bahkan. Sosialis malah lebih banyak. Sosialis gitu. Lebih ke Rahman Toleng ya. Iya, lebih ke Rahman Toleng itu. Kamu pernah ketemu Rahman Toleng? Nah itu aku salah satu penyesalan di PMB itu waktu aku masuk Rahman Toleng udah meninggal gitu. Nggak ketemu ya? Jadi nggak sempat ketemu. Yang Gemsos ketemunya siapa aja? Paling Rahmat Witular mungkin kalau masuk tuh. Masuk Ya. Wimar, Suripto? Sarwono, Siswono, terakhir tuh Siswono ketemu. Suripto nggak? Suripto belum. Nah, ya. Itu juga mewarnai ya. Karena Ya. PMB itu kan sebenarnya organisasi ya menengah ke atas juga kan. Iya. Ininya apa anggota-anggotanya. Iya. Nah, kan ada kontras dari itu antara PMB yang menengah ke atas dan kamu hidup di sebuah komunitas di ini Suryani yang beleng gitu, gimana kamu melihatnya? Memotret kehidupan ini. Aku lebih kayak yang adaptif lah, Bang. Ya. Lebih adaptif. Jadi aku kayak yang udah terbiasa hidup di kalangan lingkungan yang ekonominya menengah ke bawah. Pas masuk PMB lebih banyak ekonomi menengah ke atas gitu. Jadi sisi lain aku bisa beradaptasi diri gitu. Kapan misalnya susah-susahan gitu, Bang. Kapan waktunya kayak gembira atau misalnya menikmati suasana kayak gitu. Yeah. Tapi justru yang jadi benang merahnya setiap waktu itu aku harus bisa menikmati gitu, Bang. Mau di keadaan susah atau senang gitu. Atau enggak susah mungkin. Kan sesuatu yang memperkaya diri kita, salah satunya yang observasi langsung tadi, yang mengamati. Ya kamu pernah hidup di situ ya, di Suryani itu pasti dia akan masuk membentuk kamu gitu kan. Nah, ada juga nanti dari bacaan. Nah, dari bacaan gimana nih, Nuar? Bacaan-bacaan yang menjadi ini buat kamu. Apa yang bacaan yang sangat mempengaruhi kamu? Musik juga bisa, baca novel juga bisa. Silakan. Kalau bacaan yang pertama yang paling mempengaruhi yang pertama filsafat. Ya. Yang keduanya mungkin dari gerakan mahasiswa. Filsafatnya yang mana nih? Filsafat yang tadi, Islam tadi? Aku dari SMA tuh udah baca Dunia Sofi, Bang. Dunia Sofi, Dunia Sofi. Novel pengantar filsafat. Novel itu kan? Ya, novel orang Norwegia ya. Ya. Nah, apa yang kamu dapat dari Dunia Sofi apa? Yang aku dapat dari sana tuh sebenarnya kan panjang, tebal kan novelnya tuh. Gardener. Iya. Justin Garden kalau gak salah tuh. Justin Garden. Nah. Aku yang dapat dari sana tuh bagaimana caranya metode berpikir sistematis tuh, Bang. Iya. Sistematis, jadi yang misalnya, tapi kan filsafat ini intinya ada 3 gitu. Ontologis, epistemologis sama aksiologis gitu. Aksiologi, ya. Nah, bagaimana kayak misalnya segi epistemnya aku kayak yang mendefinisikan sesuatu gitu. Iya, bagaimana ilmu pengetahuan itu bekerja kan? Ya, ilmu pengetahuan bekerja. Jadi lebih ke sistematis aja gitu, kayak cara berpikir. Cara mungkin dari tingkah laku juga mempengaruhi mungkin dari pikiran gitu. Buku-buku sejarah? Sejarah aku kebanyakan, kalau sejarah tuh lebih ke gerakan mahasiswanya tuh, Bang. Yang dibaca? Sejarah gerakan mahasiswa tuh. Contohnya buku apa? Buku Malari, buku apa? Kami dari Bandung. Nah, mereka dari Bandung. Terus mereka dari Bandung ya. Ideologi politik mahasiswa Indonesia 6566. Sama kebanyakan artikel-artikel Kompas segala macam ya. Ini kayak Prisma gitu ya. Itu udah menginspirasi ya. Ya. Apa yang mereka tulis, mereka analisis gitu, menginspirasi ya. Ya, betul. Berbekas di situ ya. Ya. Kemudian musik. Musik aku Oasis sih, Bang.
Oasis ya. Oasis yang paling mempengaruhi Kenapa? itu. Kenapa Oasis? Oasis tuh kayak apa namanya? Eh band lama kan Bang ya. Hmm. Tapi sih setiap liriknya itu sama musiknya itu relevan di setiap zaman aja kayak gitu. Kamu relate dengan Relate. Jadi kondisi situasi apapun masih tetap enak didengar aja gitu. enak dengar ya. Sama lirik-liriknya itu lebih ngena gitu kayak Oasis, Nirvana. Hmm. Yang ini yang Indonesia apa Indonesia? Indonesia sekarang lagi suka Jason Ranti. Oh, Jason Ranti. Kenapa? Kenapa? Lebih suka ke apa namanya satir-satirnya tuh Bang di lirik satirnya Kamu tuh. suka satir ya? Iya satir. Satir itu kan sebuah apa? Konflik realita dengan ide kan ya. Ya betul betul. Maka muncul satir di situ karena dia nggak ketemu gitu. Dan kamu suka itu. Suka jadi kayak menikmati aja gitu. Liriknya kan suka nggak ringan lirik. Ya betul kayak bahasanya itu kan bahasa kebanyakan bahasa yang jarang kita dengar gitu kan kalau lagi ngobrol-ngobrol itu kan. Iya, iya. Cuman kalau aku emang bahasnya nggak terlalu asing waktu baca buku gitu, jadi masih bisa relate gitu. Bahasa-bahasa yang dibawain sama Jason Bahasa itu Ranti. ya. Jadi secara umum kesukaanmu dengan tadi ada film juga yang kamu suka ya, musik dan baca-bacaan dan kehidupan ya. Ya. Nah, sampai titik itu gimana? Ini puas nih, menyenangkan nih hidupnya. Sekarang justru makin gelisah sebenarnya. Makin gelisah. Iya. Kenapa gelisahnya? Gelisah kayak belum ada titik temunya nih Bang kayak yang Kamu mencari sesuatu tapi belum ketemu gitu. belum Ya? ketemu. Apa? Mencarinya yang sangat individual atau cita-cita yang besar untuk tanah air misalnya? Nah itu kayak yang kontribusi lebih mengerucutnya nih Bang dari misalnya apa yang aku lakukan sama apa yang aku baca sama yang aku pikirkan itu secara individu peran apa yang bisa aku berikan untuk kemajuan bangsa gitu Bang secara idenya ada gitu. kegelisahan itu. Ya. Sedangkan kalau misalkan dari segi apa namanya ekonomi gitu, aku kan belum bisa berkontribusi banyak gitu untuk kemajuan. Jadi, secara ide juga agak sekarang masih susah juga kayak ide apa sih sebenarnya yang aku bisa sumbang gitu untuk kemajuan. Belum ketemu ya. Tapi Masih, udah ada keinginan ke situ ada ya. Ada. Untuk masuk di situ ya, untuk berkontribusi di situ. Iya. Oke. Kalau figur nasional siapa yang kamu paling ini yang sangat mempengaruhi? Sampai sekarang sih masih Rahman Toleng Bang. Rahman Toleng gawat nih ya. Itu cuman aku kan penyesalannya sampai sekarang waktu masuk PMB itu udah belum sempat ketemu tuh sama Rahman Toleng. sama Rahman Toleng. Rahman Toleng itu di rumahnya di Cipedes. Oh iya. Di atas itu. Dia juga rumahnya sederhana aja. Kamu belum pernah ke sana ya? Belum pernah, cuman pernah dapat bukunya yang mengenang almarhum Rahman Toleng tuh. Nah, saya nanya, kenapa Rahman Toleng? Dia tuh sangat inspiratif ya. Inspiratif, dia pemikir, idenya brilian gitu Bang. Pemikir tapi juga dia bisa menggerakkan gitu. Iya. Wah, jadi waktu aku baca ideologi politik mahasiswa 6566 tuh karangan Frankis Raylan. Nah, ya. Itu dia bikin harian mahasiswa Indonesia gitu. Ya. Itu hariannya itu sampai bisa mempengaruhi mahasiswa bahkan elit-elit politik juga beli harian itu gitu. Membaca hasil pikirannya mahasiswa gitu kan. Ya, kalau kita lihat sejarahnya Rahman Toleng berarti kamu udah yakin nih bahwa nanti saya akan hidup untuk bangsa ini gitu. Nah itu yang jadi kegelisahan gue gitu. Ya. Sisi lain aku pengen ngemajuin bangsa, tapi sisi lain secara individu aku juga harus merdeka gitu Bang. Merdeka gitu. Ya. Oke, sahabat OMB, obrolan meja bundar. Inilah kegelisahan mahasiswa muda di Indonesia, dan salah satunya Anwar
dan dia telah menguraikan tadi kegelisahan-kegelisahan itu. Sahabat OMB, inilah Anwar Musadat. Terima kasih.